Banyak ancaman krisis di masa mendatang seperti krisis pangan, Indonesia harus siap dengan berbagai antisipasi, salah satunya melalui bidang riset maupun bidang pendidikan. Pemakaman Novita Kurnia Putri yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat diiringi tangis haru oleh keluarga, kerabat, serta teman korban. Menko Polhukam Mahfud MD sesuai rekomendasi TIGPF menyampaikan kepada Presiden, salah satunya Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Suasana haru penuh duka menyelimuti proses pemakaman jenazah Novita Kurnia Putri, WNI yang meninggal dunia di Texas, Amerika Serikat. Suami dan keluarga serta rekan-rekan korban tak mampu menahan tangis melepas kepergian Novita untuk terakhir kalinya. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Pudak Sari 2, Pudak Payung, Banyumanik, Semarang pada Minggu siang, jenazah Novita Kurnia Putri dimakamkan di TPU Sasonoloyo, Bumirjo. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman korban dari rumah hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga dan rekan korban pecah saat jenazah Novita Kurnia Putri dimakamkan. Suami korban Robert Brazil nampak tegar mengantarkan sang istri ke tempat peristirahatan terakhir. Ia berharap keadilan bagi pelaku penembakan agar dihukum seberat-beratnya atas insiden tersebut. My personal opinion is if you take someone's life, you don't deserve to live. But then, if that happens, you're not repenting in prison. So, I don't know what I want at this moment, but I hope justice and I hope there's a lot of changes in America that comes from this. That is just my opinion. Jadi memang kita nggak ngerti ya kejadian itu bakalan datang dan Robert pun juga bingung hal pertama yang harus dia lakuin apa, cuman pada umumnya sih kita berharap buat keadilan keadilan kita di sana. Mungkin kenangan sama Novita itu seperti apa mungkin? Mengesankan. What the big memory, as your special memory, or everything, memory. Yeah, I think so because this good, it's really good. I love it. So thankful. Jenazah Novita Kurnia Putri akhirnya dapat dimakamkan tak jauh dari rumahnya setelah tertahan lebih dari 20 hari di Amerika. Korban yang dikenal baik dan ramah ini meninggal dunia setelah menjadi salah satu korban penembakan brutal remaja di Texas, Amerika Serikat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Terkait percepatan Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang diumumkan Ketua Umum PSSI, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan beberapa hal kepada Presiden. Sesuai dengan rekomendasi Tim Independen Gabungan Pencari Fakta Kasus Tragedi Kanjuruhan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di hadapan peserta Forum Rektor Indonesia yang digelar di Universitas Erlangga, Surabaya. Di depan para rektor seluruh Indonesia ini, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua TIGPF menyebutkan, sejak awal Presiden Jokowi meminta kasus tragedi Kanjuruhan ini diusut tuntas dan dijelaskan secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena itu pihaknya setelah melakukan investigasi dengan turun ke lapangan langsung, Mahfud MD merekomendasikan beberapa hal kepada Presiden. Di antaranya Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan atau Iwan Bule harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Itu rekomendasi TGIPF sudah dijalankan semua. Waktu tim independen itu dibentuk, saya usul ke Presiden. Pak Presiden, saya mengusulkan ini, mantan tentara, saya sebut 3 Pak ini Pak, suruh jadi ketua tim independen, akademis saya ini, wartawannya ini. Pak Presiden bilang tidak. Yang jadi ketuanya Menko Polhukam. Buka
dengan jelas, buka dengan benderang. Ya, saya buat. Pertama, bahwa kejadian di Kanjuruhan itu karena penembakan gas air mata. Kesimpulan, tidak bisa dibantah karena begini, kalau tidak ada gas air mata yang ditembakkan, orang tidak akan lari ke satu tempat, itu kan gas air mata. Terus mata perih, ada yang sesak nafas, lalu pintu tidak dibuka yang besar-besar, lalu masuk ke satu pintu yang sama, ya disahkan mati. Padahal aturannya tidak boleh dekat-dekat stadion itu ada gas air mata. Polisi pun tidak boleh seragam polisi menurut aturan FIFA. Menurut Mahfud, meski sebagai organisasi, PSSI di bawah FIFA dan tidak bisa diintervensi pemerintah, namun secara yuridis dan moral PSSI harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, percepatan KLB PSSI sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan rekomendasi TIGPF kasus tragedi Kanjuruhan. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi meminta para rektor di seluruh Indonesia untuk membantu negara dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk persiapan menghadapi isu global di masa mendatang. Kontribusi akademisi yang dibutuhkan oleh Indonesia mengingat akan ada banyak ancaman krisis, salah satunya krisis pangan. Hal itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi saat membuka Forum Rektor Indonesia atau FRI yang digelar di Universitas Airlangga pada 29 hingga 30 Oktober 2022. Di hadapan para rektor di seluruh Indonesia, Muhadjir menekankan ada 4 hal yang menjadi konsen Menko PMK, yakni soal ketenaga kerjaan, stunting, kemiskinan ekstrim, dan masalah krisis global. Mengenai ketenaga kerjaan, Muhadjir berharap dunia pendidikan saat ini harus memiliki relevansi terhadap dunia kerja. Untuk itu, Rektor agar merespon secepatnya Perpres nomor 8 tahun 2020 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian soal stunting, angka stunting di Indonesia saat ini masih tinggi. Presiden menargetkan tahun 2024 stunting di Indonesia harus di bawah 14%. Sedangkan soal kemiskinan ekstrim, Presiden menargetkan pada 2024, Indonesia harus minus dari angka kemiskinan ekstrim. Terakhir yang tidak kalah penting adalah masalah krisis global, mulai dari krisis energi, pangan, hingga inflasi. Sehingga diharapkan para rektor di seluruh Indonesia bisa membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Yang tadi sudah menyampaikan tentang rektor akan merespon secepatnya Perpres nomor 8 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, di mana para rektor lah yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perpres ini akan terlaksana berhasil. Kemudian yang kedua yaitu masalah stunting, tadi juga sudah disinggung. Stunting kita masih tinggi, target Bapak Presiden 2024 nanti di bawah 14%. Sementara kita masih 24,4% sekarang ini. Jadi harus kerja keras dalam waktu yang singkat ini untuk betul-betul perintah dari Bapak Presiden bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim juga sudah ada impresnya dan sekarang sudah ada data P2KE, P3KE yang isinya itu by name by address per desa, siapa keluarga miskin itu. Sehingga tinggal sekarang bagaimana mengintervensi, memberdayakan mereka agar segera terbebas dari kemiskinan ekstrim. Target dari Bapak Presiden tahun 2024 Indonesia harus sudah minus atau nol miskin ekstrim. Sementara itu, Ketua FRI yang juga Rektor Universitas Airlangga Muhammad Nasih mengatakan, konferensi bertema peran perguruan tinggi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan obat menuju Indonesia Emas 2045 ini menekankan persiapan menghadapi isu global di masa mendatang. FRI berkomitmen untuk memberikan segala solusi bagi bangsa di bidang riset maupun di bidang pendidikan. Konferensi Forum Rektor Indonesia 2022, Konvensi 28 dan Temu Tahunan 24 dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi negara dan 384 peserta yang terdiri atas rektor-rektor dari 345 perguruan tinggi. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah petani di Kapanewon Ngemplak, Sleman, DIY mulai memasuki panen tahap akhir komoditas jagung. Meski telah memasuki musim hujan, namun hasil panen jagung kali ini disebut petani sangat menggembirakan. Hasil panen jagung kali ini disebut petani cukup memuaskan. Hal itu dirasakan Harjo Suwarno, salah seorang petani jagung di Dusun Kalibulus, Kelurahan Bimo Martani, Kapanewon Ngemplak, DIY. Ia menyebut lahan seluas 1.700 meter persegi miliknya mampu menghasilkan panen jagung sekira 1,5 ton. Hasil itu dinilai cukup bagus, menurutnya sistem bedengan disebut cukup mendukung tanaman jagung miliknya untuk tumbuh dan berkembang. Dengan bedengan menjadikan sistem pengairan menjadi lancar mengalir sehingga air tak menggenangi tanaman jagung. Karena menurutnya tanaman jagung akan tumbuh baik dan tak akan mati jika tak tergenang air dalam jangka waktu lama. Di Dusun Kalibulus sendiri banyak petani jagung bermitra dengan sebuah perusahaan.
Dengan demikian, para petani akan memperoleh sejumlah kemudahan, mulai dari bibit hingga pasca panen, karena hasil panen akan langsung dibeli perusahaan dengan harga Rp3.500 per kilogram. Sementara untuk tanaman jagung yang disebut tebon maupun kulit jagung dengan sebutan klobot, biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak hewan ruminansia. Paling alhamdulillah paling setengah ton. Oh. Lahan pinten iki, Pak? 1.700. Sederengipun tanduri napa, Mbak? Antun. Oh, keng napa kok milih jagung, Mbak? Nah, ini lah hitungnya ketiga. Oh. Hitungnya ketiga. Nek biasanya itu padi-padi hijau. Ini jagung jenis napa, Mbak? Lenang wedok niku. Masa panen jagung di sejumlah kabupaten Sleman saat ini merupakan periode akhir tahun ini. Nantinya mereka akan berganti untuk menanam komoditas utama yakni padi seiring memasuki musim penghujan. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.